Pemirsa, 8 tahun berlalu, namun 3 tersangka dan otak pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya masih buron. Polisi mengaku kesulitan karena identitas ketiga buronan masih samar atau hanya diketahui nama samarannya saja. Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza, selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mas Reza, Pak Beni. Pak Beni, 3 pelaku masih DPO selama 8 tahun dari sebuah kasus pembunuhan. Apakah polisi sebenarnya serius mengungkap kasus ini, Pak? Titik lemahnya ada di mana sebenarnya? Jadi kalau menurut pendapat kami selaku mantan penyidik, kami melihat dari penanganan awal itulah yang menurut kami ada hal-hal yang belum optimal dilakukan. Sebagai contoh, sampai saat ini kan DPO tidak menampilkan foto, hanya identitas, ciri-ciri fisik dan sebagainya. Nah, menurut kami ketika saksi-saksi itu menjelaskan ciri-ciri dari 3 orang itu, kenapa tidak dibikin sketsa wajah? Saya dalam penanganan kasus dulu kalau tidak ditemukan foto, saya awali dengan sketsa wajah. Dengan sketsa wajah, bahkan kami sudah pernah mengundang pematung, kemudian untuk dia membuat patung wajah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat dari angle yang berbeda. Nah itu kami untuk menguji penetapan tersangka itu sudah tepat atau belum, alat buktinya sudah cukup atau belum. Ini harusnya dilakukan di awal. Baik, Pak Beni, kasus ini kan sudah dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jabar sejak 2016. Dan menurut keterangan dari kuasa hukum dari keluarga korban begitu, di BAP yang pertama ke-8 pelaku mengatakan ada 3 orang lagi yang menjadi pelaku. Tapi saat dilimpahkan ke kejaksaan, ke-8 pelaku secara bersamaan mengganti BAP mereka bahwa tidak ada lagi pihak yang terlibat. Dari sini sebenarnya pembuktian awalnya apakah sudah lemah begitu, sudah terendus ketidakberesan sejak penyelidikan awal kasus, Pak Beni? Nah ini tentunya juga kami ingin mempertanyakan ya, tentunya kepada penyidik atau tim penyidik yang menangani pada saat itu. Pertama dasarnya apa, kok sampai hilangnya 3 nama ini? Kenapa, kelemahan pembuktiannya apa dan sebagainya. Ini tentunya nanti investigation itu sudah dilakukan. Kami melihat di sini juga ada celah-celah yang tidak dilakukan. Itulah yang menyebabkan ketika kasus ini sesudah tertangkap 8, maju ke pengadilan, sisa 3 ini kemudian bagaimana membuktikan 3 ini ada sedikit kendala. Tapi saya yakin optimis dengan turunnya Bareskrim Polri, kemudian pengalaman dari tim yang menangani kasus Subang, ini saya yakin kasus ini kalau diseriusi. Ketika diwartakan bahwa terdakwa mencabut keterangan mereka sebagaimana yang ada di dalam BAP, ini lagi-lagi mengingatkan saya pada sebuah ungkapan yang sudah menjadi simpulan dalam psikologi. Apakah itu atau iming-iming atau faktor-faktor yang sifatnya rekayasa lainnya? Dengan demikian, saya acap kali mengkritisi, sangat penting menurut saya adalah hasil otopsi atau hasil visum et repertum. Dengan pemeriksaan terhadap hasil otopsi atau hasil repertum, maka boleh jadi kasus ini harus kembali berangkat ke titik nol atau disisir seperti kata Pak Beni tadi. Di titik ke nol akan kembali dipertanyakan apakah sudah sungguh-sungguh terjadi. Maka itu bukan merupakan perkosaan. Nah, dengan kata lain, pada akhirnya juga perlu dicek apa sesungguhnya latar psikis yang ada di air mata tersebut, di balik air mata tersebut. Apakah sekali lagi ini datang dari sebuah aktivitas dipaksakan, di mana anggaplah seorang pelaku atau mungkin beberapa pelaku menjahati almarhumah Vina secara seksual dengan cara-cara yang sangat biasa, ataukah ini bersangkut paut dengan aktivitas seksual yang sifatnya konsensual. Kasus-kasus terorisme misalnya, di mana para pelaku menggunakan alias, kemudian berpindah lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya, memasukkan atau mengganti identitas, ternyata kepolisian dengan gilang gemilang berhasil meringkus mereka. Yang satu ini bukan merupakan sindikat teror,
tanda petik merupakan kejahatan konvensional yang mudah-mudahan lebih mudah untuk diinvestigasi oleh pihak kepolisian sampai kemudian mengendus keberadaan 3 orang terduga pelaku tersebut. Saya menggunakan kata terduga, saya tidak akan menggunakan kata pelaku karena faktanya mereka belum pernah diproses hukum. Oke, dan berdasarkan keterangan dari kakak korban, di awal polisi mengatakan kejadian tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kondisi motor dan handphone yang dibawa korban tidak mengalami kerusakan. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kejanggalan? Memang banyak titik lemah dari pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jangan dijawab dulu, Bang Reza dan juga Pak Beni. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.